Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan tes intelijensi umum pada CPNS. Contoh soal nomor 1. Tabungan Anita lebih banyak daripada jumlah tabungan Betty dan Kiki. Tabungan Betty lebih banyak daripada tabungan Kiki. Tabungan Dian lebih banyak daripada jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Kesimpulan: A. Tabungan Anita lebih banyak daripada tabungan Dian. B. Jumlah tabungan Dian dan Kiki sama dengan jumlah tabungan Anita dan Betty. C. Tabungan Dian merupakan penjumlahan tabungan Anita, Betty, dan Kiki. D. Yang mempunyai tabungan paling banyak adalah Dian. E. Kiki mempunyai tabungan paling sedikit. Pembahasan. Dengan menggunakan model urutan, maka diperoleh B. K lebih kecil dari A, K lebih kecil dari B, sehingga B lebih kecil dari K lebih kecil dari A ditambah B ditambah K lebih kecil dari D, sehingga B lebih kecil dari K lebih kecil dari A lebih kecil dari D. Maka yang mempunyai tabungan paling banyak adalah Dian. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Yang mempunyai tabungan paling banyak adalah Dian. Contoh soal nomor 2. Dalam suatu tes ditetapkan bahwa untuk jawaban yang benar diberi nilai 2, jawaban yang salah diberi nilai -1, dan untuk soal yang tidak dijawab diberi nilai 0. Jika dari 100 soal pada tes tersebut, Tono menjawab dengan benar 82 soal, 8 soal tidak dijawab, dan sisanya dijawab salah. Nilai yang diperoleh Tono ialah A. 146, B. 164, C. 154, D. 174, E. 145. Pembahasan. 82 soal benar adalah 82 dikali 2 sama dengan 164. 8 soal tidak dijawab adalah 8 dikali 0 sama dengan 0. 10 soal salah sama dengan 10 dikali -1 sama dengan -10. Maka, nilai yang diperoleh Tono adalah 164 dikurangi 10 sama dengan 154. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, 154. Contoh soal nomor 3. Ada 5 mahasiswa, P, Q, R, S, dan T, yang mengikuti sebuah seminar. Mahasiswa P dan Q berasal dari fakultas yang sama, dan S dan T juga berasal dari fakultas yang sama. Bila mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan, kemungkinan posisi tempat duduk mereka dalam satu deretan adalah A. P, S, T, Q, R, B. P, Q, R, S, T, C. T, R, S, P, Q, D. P, R, T, S, Q, E. S, R, P, T, Q. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa menggunakan trik melihat jawaban. Jawaban A, B, C, dan D sangat tidak mungkin karena P berdekatan dengan Q dan S berdekatan dengan T. Maka jelas bahwa E adalah jawaban paling tepat. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah E, S, R, P, T, Q. Teks berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Setiap upacara bendera di sekolah dasar, pengaturan baris dilakukan sebagai berikut. Kelas yang bertindak sebagai petugas upacara berbaris menghadap barat. Kelas yang tertua akan berbaris menghadap matahari terbit, sedang sisa kelas yang lain menghadap tiang bendera ke arah utara. Barisan kelas yang menghadap utara diatur sedemikian rupa sehingga barat ke timur berturut-turut adalah kelas termuda sampai kelas tertua. Contoh soal nomor 4. Jika petugas upacara hari ini adalah kelas 3, maka urutan yang menghadap utara dari barat ke timur adalah A. Kelas 3, 5, 4, 2. B. Kelas 6, 5, 4, 2. C. Kelas 5, 4, 2, 1. D. Kelas 1, 2, 4, 5. E. Kelas 6,
5, 4, 3. Pembahasan. Karena petugas upacara hari ini adalah kelas 3, maka kelas 3 berbaris menghadap barat karena sebagai petugas upacara. Kelas 6 berbaris menghadap timur karena kelas tertua menghadap ke arah matahari terbit. Kelas 1, 2, 4, dan 5 menghadap utara karena sisa kelas yang lain menghadap tiang bendera ke arah utara. Sehingga urutan dari barat ke timur adalah kelas 1, 2, 4, 5. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kelas 1, 2, 4, 5. Contoh soal nomor 5. Jika petugas upacara hari ini adalah kelas 6, maka urutan yang menghadap utara dari timur ke barat adalah A. Kelas 3, 1, 4, 2. B. Kelas 4, 5, 3, 2. C. Kelas 1, 3, 4, 5. D. Kelas 3, 4, 1, 6. E. Kelas 4, 3, 2, 1. Pembahasan. Karena petugas upacara hari ini adalah kelas 6, maka kelas 6 berbaris menghadap barat karena sebagai petugas upacara. Kelas 5 berbaris menghadap timur. Kelas 5 menjadi kelas tertua dalam barisan karena kelas 6 sebagai petugas upacara dan kelas tertua menghadap ke arah matahari terbit. Kelas 1, 2, 3, dan 4 menghadap utara dengan urutan dari barat ke timur karena sisa kelas yang lain menghadap ke tiang bendera ke arah utara. Sehingga urutan yang menghadap utara dari timur ke barat adalah kelas 4, 3, 2, 1. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Kelas 4, 3, 2, 1. Selanjutnya, gunakan informasi data berikut untuk menjawab soal nomor 6 dan 7. Dalam sebuah perlombaan lari, Rido mencapai garis finish sesaat setelah Lukman. Bimo mencapai garis finish di antara Lukman dan Roni. Roni sendiri mencapai garis finish setelah Aris, yang merupakan juara lomba lari tersebut. Contoh soal nomor 6. Urutan masuk finish kelima anak tersebut adalah A. Bimo, Lukman, Aris, Roni, Rido. B. Aris, Bimo, Rido, Roni, Lukman. C. Ari, Roni, Bimo, Lukman, Rido. D. Aris, Rido, Roni, Bimo, Lukman. E. Roni, Bimo, Aris, Rido, Lukman. Pembahasan. Berdasarkan teks pada soal dapat disimpulkan bahwa Aris mencapai garis finish paling awal. Roni adalah orang kedua yang mencapai garis finish. Bimo yang mencapai garis finish di antara Roni dan Lukman menjadi orang ketiga yang mencapai garis finish. Lukman menjadi orang keempat yang mencapai garis finish. Rido menjadi orang kelima atau terakhir yang mencapai garis finish. Sehingga urutan masuk finish kelima anak tersebut adalah Aris, Roni, Bimo, Lukman, Rido. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Aris, Roni, Bimo, Lukman, Rido. Contoh soal nomor 7. Anak yang masuk finish paling akhir adalah A. Aris, B. Roni, C. Bimo, D. Rido, E. Lukman. Pembahasan. Berdasarkan urutan masuk finish kelima anak yaitu Aris, Roni, Bimo, Lukman, Rido, maka anak yang masuk finish paling akhir adalah Rido. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Rido. Contoh soal nomor 8. 4 orang membangun jembatan untuk sungai dan selesai dalam 15 hari. Jika jembatan ingin diselesaikan dalam 6 hari, maka berapa orang yang diperlukan untuk menyelesaikannya? A. 12 orang, B. 10 orang, C. 8 orang, D. 4 orang, E. 6 orang. Pembahasan. Kasus perbandingan berbalik nilai. Artinya, semakin banyak pekerja, semakin cepat waktu pengerjaannya. 4 orang 15 hari, X 6 hari, maka 4 per X sama dengan 6 per 15. 6X sama dengan 60. X sama dengan 60 per 6,
sama dengan 10. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, 10 orang. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.